Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Ramadhani dengan NIM 241152117 dari kelas A, Departemen Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Andalas. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tugas besar basis data mengenai situs ayobantu.com dengan dosen pengampu Prof. IR Surya Afnarius, MSc, PhD. Nah, tools yang saya gunakan dalam pembuatan tugas besar ini, yang pertama ada draw.io untuk menggambarkan IRD dan pembuatan flowchart. Yang kedua, ada PHP MyAdmin dan MySQL untuk perancangan basis data dan untuk memudahkan pengelolaan basis data. Selanjutnya, CodeIgniter versi 4 sebagai framework dalam pembuatan situs, lalu ada XMPP, yaitu software package yang menghubungkan MySQL dengan sistem sehingga dapat menjalankan server di lokal. Lalu ada Visual Studio Code untuk menulis kode program. Selanjutnya, deskripsi situs. Ayobantu.com adalah platform penggalangan dana online yang menyediakan layanan donasi sosial dan pembayaran zakat secara digital. Melalui situs ini, pengguna dapat melihat berbagai kampanye donasi, membaca detail kebutuhan, dan memberikan bantuan langsung melalui metode pembayaran. Selain donasi umum, Ayobantu juga menyediakan program zakat yang dapat dibayarkan dengan cepat, aman, dan transparan. Selanjutnya, skenario pemakaian situs. Yang pertama, pengguna mengakses situs ayobantu.com melalui browser, lalu sistem akan menampilkan landing page sebagai tampilan awal situs ayobantu.com. Nah, untuk dapat melakukan aktivitas donasi atau pembayaran zakat, pengguna harus melakukan pendaftaran dan login terlebih dahulu dengan mengisi form pendaftaran akun dan login dengan menggunakan username dan password yang telah dibuat. Setelah itu, pengguna dapat mengakses homepage yang terdapat menu donasi atau zakat. Jika pengguna menekan menu donasi atau zakat, maka sistem akan menampilkan daftar program donasi atau zakat yang tersedia pada situs. Lalu, pengguna dapat memilih program donasi yang ingin dibantu atau program zakat yang ingin ditunaikan. Setelah itu, pengguna mengisi form donasi atau zakat yang telah dipilih, seperti mengisi nominal yang akan diberikan dan memilih metode pembayaran yang akan dipakai. Selanjutnya, pengguna melakukan pembayaran sesuai metode pembayaran yang dipilih dan akan memperoleh bukti pembayaran. Lalu, pengguna dapat keluar dari situs ayobantu.com. Selanjutnya, flowchart pemakaian situs. Yang pertama, pengguna mengakses landing page. Apakah user sudah punya akun? Jika belum, melakukan register terlebih dahulu. Jika sudah, login dengan username dan password, lalu mengakses homepage. Setelah itu, mengakses menu donasi atau menu zakat, lalu memilih program donasi atau zakat yang ingin dipilih, lalu mengisi form donasi atau form zakat dengan mengisi nominal yang ingin diberikan beserta metode pembayaran yang ingin digunakan, lalu melakukan pembayaran dan mendapatkan bukti pembayaran, dan selesai. Selanjutnya, analisis proses dan dokumentasi situs ayobantu.com. Ini adalah landing page dari situs ayobantu.com. Lalu, ini adalah halaman register. Pada halaman register ini menjadi dasar dalam pembuatan tabel pengguna di dalam IRD yang terdapat atribut email pengguna. Inilah IRD yang digunakan di mana email pengguna berperan sebagai primary key. Lalu ini halaman login dari situs ayobantu.com. Ini menjadi dasar dalam pembuatan tabel pengguna di mana terdapat atribut email pengguna dan atribut password. Ini IRD yang digunakan. Email pengguna sebagai primary key dan ada atribut password. Lalu ini halaman homepage. Ini halaman daftar donasi.
di mana pada halaman daftar donasi ini menjadi dasar dalam pembuatan tabel donasi dan tabel penggalang. Ini tabel donasi dan ini tabel penggalang, di mana terdapat atribut nama donasi dan atribut penggalang. Ini ERD yang digunakan. Pada donasi ada ID donasi sebagai primary key dan ada penggalang sebagai foreign key yang berasal dari tabel penggalang yang memiliki penggalang sebagai primary key-nya. Lalu ada atribut nama donasi. Ini halaman detail donasi yang menjadi dasar dalam pembuatan tabel donasi dan tabel penggalang. Ada atribut nama donasi, atribut dana terkumpul, atribut deskripsi donasi, dan atribut penggalang. Ini ERD yang digunakan. Pada tabel donasi ada ID donasi sebagai primary key, lalu ada penggalang sebagai foreign key yang berasal dari tabel penggalang yang memiliki penggalang sebagai primary key-nya. Dan ada atribut nama donasi, deskripsi donasi, dan dana terkumpul. Ini halaman from donasi. Pada halaman from donasi menjadi dasar dalam pembuatan tabel donasi, tabel penggalang, tabel pembayaran donasi, tabel metode pembayaran, dan tabel pengguna, di mana terdapat atribut nama donasi, atribut penggalang, atribut nominal donasi, atribut metode pembayaran, atribut nama pengguna, atribut no HP, dan atribut email pengguna. Inilah ERD yang digunakan. Pada tabel donasi terdapat ID donasi sebagai primary key-nya, lalu ada penggalang yang berperan sebagai foreign key yang berasal dari tabel penggalang, lalu pada tabel pembayaran donasi ada email pengguna sebagai primary key sekaligus foreign key yang berasal dari email pengguna pada tabel penggalang. Ada ID donasi sebagai primary key sekaligus foreign key yang berasal dari ID donasi pada tabel donasi. Lalu ada tanggal donasi sebagai primary key. Ada metode pembayaran sebagai foreign key yang berasal dari metode pembayaran pada tabel metode pembayaran, dan ada nominal donasi. Ini halaman pembayaran donasi, di mana ini menjadi dasar dalam pembuatan tabel pembayaran donasi, tabel donasi, dan tabel penggalang, di mana terdapat atribut nominal donasi, atribut metode pembayaran, atribut nama donasi, atribut penggalang, dan atribut tanggal donasi. Ini ERD yang digunakan. Ada tabel donasi, tabel pembayaran, tabel metode pembayaran, dan tabel penggalang. Selanjutnya, untuk zakat sama seperti pada donasi tadi, yang membedakan yaitu pada zakat, pada from zakatnya pengguna diharuskan untuk mengisi penghasilan per bulan dan bonus atau THR dan lainnya terlebih dahulu. Lalu ketika menekan tombol hitung maka akan diarahkan barulah nominal zakat yang harus diberikan ditampilkan. Nah, pada halaman from zakat ini terdapat tabel zakat dan tabel pembayaran, di mana terdapat atribut nama zakat, atribut penghasilan per bulan, dan atribut bonus tambahan. Ini ERD yang digunakan, yaitu ada email pengguna, lalu sebagai primary key sekaligus foreign key, lalu ada ID zakat sebagai primary key sekaligus foreign key yang berasal dari tabel ID zakat pada tabel zakat, lalu ada primary key tahun karena zakat dibayarkan setiap tahun, lalu ada metode pembayaran sebagai foreign key-nya, lalu ada atribut penghasilan per bulan dan atribut bonus tambahan. Dan pada zakat ada atribut ID zakat, penggalang, dan nama zakat. Dan halaman selanjutnya sama seperti pada donasi tadi. Nah, inilah hasil akhir ERD. Terdapat 7 entitas. Ada yang pertama ada entitas pengguna yang memiliki email pengguna sebagai primary key-nya dengan atribut password, nama pengguna, dan nomor HP.
Lalu ada tabel penggalang yang memiliki penggalang sebagai primary key-nya. Lalu ada tabel donasi dengan ID donasi sebagai primary key, penggalang sebagai foreign key yang berasal dari tabel penggalang, di mana satu penggalang dapat mengelola banyak program donasi, sedangkan satu program donasi hanya dikelola oleh satu penggalang. Lalu pada tabel donasi ada atribut nama donasi, deskripsi donasi, dan dana terkumpul. Nah, pada tabel zakat ada ID zakat sebagai primary key, lalu ada penggalang sebagai foreign key yang berasal dari tabel penggalang, di mana satu penggalang dapat mengelola banyak program zakat, sedangkan satu program zakat hanya dikelola oleh satu penggalang. Lalu ada tabel nama zakat, deskripsi zakat, dan dana terkumpul. Lalu ada tabel metode pembayaran dengan metode pembayaran sebagai primary key. Lalu ada tabel pembayaran donasi dengan email pengguna sebagai primary key sekaligus foreign key yang berasal dari atribut email pengguna pada tabel pengguna, di mana satu email pengguna dapat melakukan banyak pembayaran donasi di berbagai program yang berbeda, sedangkan satu pembayaran donasi hanya dapat dilakukan menggunakan satu email pengguna. Lalu ada ID donasi berperan sebagai primary key sekaligus foreign key yang berasal dari ID donasi pada tabel donasi, di mana satu program donasi dapat terkait ke banyak pembayaran donasi, tetapi satu pembayaran donasi hanya terkait dengan satu program donasi. Lalu ada tanggal donasi sebagai primary key, ada metode pembayaran sebagai foreign key yang berasal dari tabel metode pembayaran, di mana satu metode pembayaran dapat digunakan di banyak pembayaran donasi, sedangkan satu pembayaran donasi hanya menggunakan satu metode pembayaran. Lalu ada nominal donasi. Lalu, pada tabel pembayaran zakat ada email pengguna sebagai primary key sekaligus foreign key yang berasal dari email pengguna, di mana satu email pengguna dapat melakukan banyak pembayaran zakat dengan berbagai program zakat berbeda, tetapi satu pembayaran zakat hanya dapat dilakukan menggunakan satu email pengguna. Lalu ada ID zakat sebagai primary key sekaligus foreign key yang berasal dari atribut ID zakat pada tabel zakat, di mana satu program zakat dapat dilakukan banyak pembayaran zakat, tetapi satu pembayaran zakat hanya terkait dengan satu program zakat. Lalu ada tahun sebagai primary key, ada metode pembayaran sebagai foreign key yang berasal dari tabel metode pembayaran, di mana satu metode pembayaran dapat digunakan di berbagai pembayaran zakat, tetapi satu pembayaran zakat hanya menggunakan satu metode pembayaran. Lalu ada atribut penghasilan per bulan, atribut bonus tambahan, dan ada atribut nominal zakat yang didapat dari perhitungan 2,5% dari total pendapatan sesuai perhitungan zakat penghasilan. Nah, selanjutnya demo program. Pertama, yaitu basis data yang digunakan. Di sini ada basis data ayobantu.com dengan yang pertama ada tabel pengguna, ini struktur yang digunakan, ada atribut email pengguna, nama pengguna, password, dan nomor HP. Dan ini beberapa data yang sudah ditambahkan. Lalu ada tabel penggalang dengan struktur tabelnya yaitu hanya ada satu atribut penggalang. Ini data penggalang pada situs ayobantu.com yang sudah saya tambahkan. Lalu ada tabel donasi. Ini struktur tabelnya, ada ID donasi sebagai primary key, penggalang, nama donasi, deskripsi donasi, dan dana terkumpul.
Ini beberapa data donasi yang sudah saya tambahkan. Lalu ada tabel zakat. Di sini ada atribut ID zakat sebagai primary key, ada atribut penggalang, nama zakat, deskripsi zakat, dan dana terkumpul. Dan ini beberapa data zakat yang sudah saya tambahkan. Lalu ada tabel metode pembayaran. Ini struktur tabelnya hanya punya satu atribut, yaitu metode pembayaran. Ini data metode pembayaran yang tersedia di situs ayobantu.com. Lalu ada tabel pembayaran donasi. Ini strukturnya ada atribut email pengguna, ID donasi, tanggal donasi, metode pembayaran, dan nominal donasi. Ini beberapa transaksi pembayaran donasi yang sudah saya tambahkan. Lalu ada tabel pembayaran zakat. Ini struktur tabelnya ada atribut email pengguna, ID zakat, tahun, metode pembayaran, penghasilan per bulan, bonus tambahan, dan nominal zakat. Ini beberapa data yang sudah saya tambahkan. Selanjutnya ke demo situs ayobantu.com yang sudah saya buat menggunakan framework Code Igniter. Nah, inilah tampilan landing page dari situs ayobantu.com. Pertama, pengguna harus login terlebih dahulu. Jika belum punya akun, pengguna dapat membuat akun dengan mengisikan nama lengkap, misalnya mengisikan nomor telepon, mengisikan email yang akan digunakan, dan membuat password. Jika menekan ini, maka dapat melihat password yang sudah dibuat. Lalu, jika menekan daftar, maka datanya akan tersimpan. Nah, misal kita akan login menggunakan email yang sudah dibuat tadi. Lalu masukkan kata sandinya. Ketika menekan masuk, maka akan diarahkan ke halaman homepage dari situs ayobantu.com. Di sini ada menu donasi, zakat, dan keluar. Jika menekan menu donasi, maka akan diarahkan ke tampilan berbagai program donasi yang tersedia. Misal kita ingin melihat detail donasi dari salah satu program donasi yang tersedia. Nah, di sini akan ditampilkan nama donasinya, nama penggalang donasinya, dana donasi yang telah terkumpul, lalu ada deskripsi donasinya. Jika menekan tombol donasi, maka akan diarahkan ke halaman from donasi. Kita dapat memilih nominal yang tersedia atau menginputkan secara manual. Misal kita memilih 75.000. Lalu pada metode pembayaran kita pilih misalnya BRI dan info donaturnya sudah terset otomatis dengan data yang sudah diinputkan sebelumnya. Lalu jika menekan tombol donasi sekarang, maka akan mendapatkan bukti pembayaran donasi. Di sini ada nama penggalangnya, nama program donasi yang diberikan donasi, lalu ada data donaturnya, nama donatur, nomor HP dan email, ada rincian pembayarannya, nominal donasinya, metode pembayaran dipilih, serta tanggal pembayarannya. Pengguna juga dapat menekan tombol kembali ke home dan akan diarahkan kembali ke homepage. Lalu jika pengguna mengakses menu zakat, maka akan diarahkan
ke tampilan yang berisi berbagai program zakat yang tersedia pada situs. Misal, pengguna ingin melihat detail salah satu program zakat yang tersedia. Di sini akan ditampilkan nama zakatnya, nama penggalang zakatnya, dana zakat yang sudah terkumpul, lalu deskripsi zakatnya. Jika menekan tombol zakat, maka akan diarahkan ke halaman form zakat. Pengguna harus mengisi penghasilan terlebih dahulu. Misal penghasilannya 12 juta. Lalu ada bonus atau THR-nya sebesar 5 juta. Ketika menekan hitung zakat, maka akan ditampilkan nominal zakat yang harus diberikan, yaitu sebesar 425.000, didapat dari perhitungan 2,5% dari total pendapatan. Lalu pengguna memilih metode pembayaran, misalnya menggunakan BCA, dan nama info muzakinya langsung terset sesuai data yang sudah diinputkan sebelumnya. Ketika menekan tombol bayar zakat, maka sistem akan memberikan bukti pembayaran zakat. Ada detail zakatnya, nama penggalangnya, nama program zakatnya, data muzakinya, ada nama muzaki, nomor HP, dan email, serta rincian pembayarannya. Ada nominal zakat yang diberikan, 425.000, metode pembayaran yang dipilih, serta tahun pembayaran zakatnya. Dan pengguna dapat menekan tombol kembali ke home. Dan jika menekan tombol keluar, akan diarahkan kembali ke landing page. Lalu selanjutnya untuk kode program yang digunakan, saya menulis di 3 tempat. Yang pertama di views, controller, dan root. Nah, untuk view sendiri terdapat yang pertama ada landing page. Ini sekilas kode programnya. Lalu ada sync in page, sync up page, home page, donasi page, from donasi, dan bukti pembayaran donasi. Lalu ada zakat page, from zakat 1, from zakat 2, dan bukti pembayaran zakat. Lalu pada controller ada landing page, out.php, ada home page, donasi page, detail donasi page, dan from donasi. Lalu ada zakat page, detail zakat page, from zakat 1, dan from zakat 2. Nah, pada roots-nya inilah codingan yang saya tuliskan pada roots-nya. Nah, sekian demo program dari situs ayobantu.com. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.